Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Nama kelompok 1 anggotanya adalah: pertama, Dwi Maritawati; kedua, Febriwan Yazira; ketiga, Muhammad Iqbal; keempat, Joshua Effendi Sitohang; kelima, M. Ghazi Al-Ghifari. Kami akan menjelaskan materi tentang konvensional activated sludge. Pengolahan activated sludge adalah pengolahan air limbah secara biologi dengan perkembangbiakan secara tersuspensi. Tujuan dari proses lumpur aktif adalah penurunan BOD, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Pada proses penurunan BOD, air limbah yang mengandung senyawa organik akan dimetabolisme oleh mikroorganisme sehingga menghasilkan biomasa baru, air, CO2, dan gas-gas lainnya. Pada proses nitrifikasi, terjadinya proses oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri. Dan pada proses denitrifikasi, terjadi proses reduksi nitrit dan nitrat menjadi gas nitrogen. Pada proses lumpur aktif, dibutuhkan suplai oksigen dari peralatan mekanis seperti aerator dan blower. Untuk mengontrol biomasa, diberlakukan proses pembuangan lumpur dan resirkulasi lumpur. Adapun cara kerja dari proses activated sludge, step pertama, air limbah akan dialirkan ke dalam bak aerasi. Bak aerasi ini adalah bak dengan suplai udara. Lalu step 2, bak aerasi akan ditumbuhi oleh koloni-koloni yang berwarna kecoklatan hingga kehitaman. Koloni inilah yang disebut dengan lumpur aktif. Koloni akan terus bertambah banyak dan berkumpul sehingga akan membentuk vlog-vlog. Lalu, gumpalan-gumpalan ini kemudian diendapkan ke dalam bak pengendapan 2 dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam bak aerasi. Setelah itu, endapan lumpur yang terbentuk di bawah bak pengendapan sebagian akan dibuang dan sebagian lainnya akan diresirkulasi. Lalu, cairan yang berada di atas bak pengendapan akan tampak jernih. Yang inilah disebut dengan cairan supernatan. Cairan ini adalah cairan yang sudah bersih dari bahan-bahan organik. Adapun kelebihan dari activated sludge, yang pertama, efisiensi proses sangat lebih besar. Yang kedua, daya larut oksigennya banyak. Yang ketiga, sistem lumpur aktif dapat diterapkan hampir di semua proses limbah cair. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, membutuhkan lahan yang luas. Yang kedua, membutuhkan penanganan lumpur lebih lanjut. Dan yang ketiga, proses operasionalnya lebih rumit, sehingga pengawasannya harus lebih ketat. Adapun parameter-parameter yang harus diperhatikan dalam pengolahan lumpur aktif, yang pertama adalah beban BOD. Beban BOD adalah jumlah massa BOD di dalam air limbah yang masuk ke dalam effluent dibagi dengan volume reaktor. Yang kedua, Mixed Liquor Suspended Solid atau MLSS, yaitu campuran antara air limbah, biomasa, dan padatan tersuspensi lainnya yang berada di dalam air limbah. Yang ketiga, Mixed Liquor Volatile Suspended Solid atau MLVSS, yaitu material organik yang tergantung di dalam MLSS tanpa mikroba hidup, mikroba mati, serta hancuran sel. Yang keempat, FPM ratio atau food to microorganism ratio, yang dimana parameter yang menunjukkan jumlah zat organik yang hilang dibagi dengan jumlah mikroorganisme dalam bak aerasi. Lalu selanjutnya adalah HRT atau Hydraulic Retention Time, di mana itu adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh influent pada tangki aerasi untuk menjalankan proses lumpur aktif. Lalu ada rasio sirkulasi lumpur, adalah perbandingan jumlah lumpur yang diresirkulasikan ke dalam bak aerasi dengan jumlah air yang masuk ke dalam bak aerasi. Lalu ada
umur lumpur adalah waktu tinggal rata-rata sel yang menunjukkan waktu hidup dari mikroorganisme tersebut. Selanjutnya, ada kebutuhan oksigen, yaitu oksigen yang dibutuhkan sebagai sumber untuk energi dari mikroorganisme. Lalu ada temperatur dan aliran. Studi kasus pengolahan limbah activated sludge, kami mengambil permasalahan sludge baking. Menurut Richard, sludge baking adalah kondisi di mana solid sukar mengendap sehingga proses pemisahan solid dan liquid menjadi sangat sulit. Sludge baking terjadi saat lumpur aktif tidak dapat mengendap dengan mudah dan pengendapan berjalan dengan sangat lambat serta memiliki kelebihan volume. Karakteristiknya yaitu laju dimensi 0,3 meter per jam, SPI lebih dari 180 mili per gram, SSPI-nya lebih dari 120 mili per gram, dan densitas yang lebih rendah dari biasanya. Penyebab bulking adalah akibat pertumbuhan yang sangat cepat oleh bakteri Filamentos, sehingga karena pertumbuhan yang sangat cepat, bakteri akan sulit membentuk vlog. Masalah yang ditimbulkan dari sludge baking adalah penurunan kualitas efluen karena tingginya kadar solid, dan penetapan resikulasi lumpur akan sangat sulit juga. Adapun penyelesaian sludge baking, kami mengambil dua jenis penyelesaian, yaitu penyelesaian jangka pendek dan penyelesaian jangka panjang. Untuk penyelesaian jangka pendek, yang pertama dengan penambahan zat aditif untuk membantu proses pengendapan pada secondary clarifier. Zat aditif yang ditambahkan seperti polimer, lime, dan ferriklorida. Yang kedua, penambahan toxic agent untuk membunuh bakteri penyebab bulking. Bahan kimianya bisa zat oksidan seperti klorin, hipoklorit, dan peroksida, serta penambahan pH asam. Dan yang ketiga, mengatur debit resikulasi lumpur. Penyelesaian jangka panjangnya, yang pertama penyebabnya itu bisa jadi karena rendahnya FPM rasionya. Jadi bisa dilakukan dengan meningkatkan SPM rasio, misalnya menggunakan selektor. Selektor adalah bak pencampur antara resikulasi lumpur dengan air limbah yang masuk. Kegunaannya untuk menciptakan suatu kondisi di mana pertumbuhan bakteri terbentuk tetapi mencegah pertumbuhan filamen. Lalu dengan nutrien D defisiensi, di mana dengan pengukuran kadar TNI atau total inorganic nitrogen minimal 1 mg per liter, kadar ortophosphorus minimal 0,5 hingga 1 mg per liter, serta penambahan nutrien yang disesuaikan dengan kadar BOD yang ada di dalam air limbah. Lalu dengan peningkatan kadar disulfat oksigen ke limbah dan menurunkan rasio SPM serta meningkatkan MLSS dengan meningkatkan resirkulasi lumpur. Yang terakhir dengan wastewater septicity dan organic acid, yaitu air limbah yang masuk bisa diberi bahan kimia atau presipitat kimia. Bila kadar septisitasnya tidak bisa diturunkan, maka model aerasi bisa dirubah menjadi step atau mixed untuk meminimalkan proses kontak antara biomasa dengan bahan septisitas. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.